Mas Yosi mungkin bisa diceritain Mas dulu pertama dapat kuasa itu kasus ini tuh bagaimana Mas? Oke, terima kasih. Waktu kuasa khusus pertama itu dari keluarga almarhum Vina dan Eki itu di tanggal 19 September 2016. Saat itu sudah ada penangkapan di tanggal 1 ya, 1 September 2016. Itu masalah proses itu saya tidak begitu mengikuti karena dikuasai itu tanggal 19 September. Jadi saya dari tanggal 19 September sampai berakhirnya persidangan di PN Kota Cirebon. Itu aja, Bang Yuda. Belakangan ini kan itu kan banyak katakanlah statement bahwa mereka ini korban salah tangkap dan ada para terpidana ya, baik yang masih ditahan maupun yang sudah bebas. Nah, merespon itu bagaimana Mas? Kalau buat saya sebagai kuasa hukum yang pertama dari keluarga korban itu, salah tangkap oke lah kalau mindset para pengacara terpidana itu salah tangkap. Kenapa waktu 2016 tidak melakukan upaya hukum? Ya, kalau praduga salah tangkap, ada kan upaya hukum pra peradilan kan? Nah, kenapa mereka tidak tempuh itu? Kalau sekarang untuk status itu udah dasarnya sudah telat ya. Yang baik ya nggak usah statement berkembang macam-macam, lakukan upaya PK, upaya hukum PK. Itu aja. Perkembangan terbaru Mas, ini kan katanya sudah ditangkap salah satu pelaku Egi. Nah, menurut Mas Yosin ini akan sejauh mana signifikan mengungkap kasus ini? Saya pribadi untuk Polri apresiasi ya, karena ya alhamdulillah satu pelaku DPO sudah tertangkap. Kalau nggak salah tadi malam ya di Bandung ya. Oke. Nah, kan ini kan ada dua opsi ya. Polri itu kemarin saya kayak Kompolnas itu ininya kasus ini fokus dulu sama 3 DPO. Sementara kemarin juga ada statement lah misalnya katakan ini harus penyidikannya mulai dari awal. Ya, oke. Mas Yosi cenderung yang mana Mas? Kalau dari awal saya rasa sudah nggak mungkin karena sudah inkrah ya. Tapi untuk kejelasan hukum mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau untuk inkrah itu berarti kan upaya hukum yang lain yaitu PK itu, Bang. Berarti harus PK. PK, paling tepat PK. Ini untuk para tadi ya? Terpidana itu, ya, yang sekarang terpidana, yang 8 orang itu. PK ini bisa bagaimana bisa ditempuh itu prosesnya? Ya peninjauan kembali, tetapi kalau ada novum baru, kalau tidak ada novum baru nggak bisa PK. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada novum baru. Nah, kuncinya ada bukti baru. Ada bukti baru betul. Baru mengajukan di PK. PK betul. Itu langkah paling tepat. PK itu. Kalau ini kan kasus ini terdistorsi dengan adanya film Mas. Itu yang akhirnya kan ada persepsi macam-macam ya maksudnya. Ketika di film itu misalnya contoh ada pemerkosaan gitu. Nah, kemudian kalau di fakta persidangan apakah Mas Yosi menemukan ada misalnya mereka divonis perkosaan atau memang ada arah ke situ Mas waktu itu? Waktu sidangan saya mengikuti ya, Bang ya. Itu waktu itu sidang saya sempat meminta sidang itu terbuka karena porsinya kasus ini kan kasus pembunuhan. Waktu sidang itu tuduhannya cuma 340, 338. Tidak ada asusila atau pemerkosaan. Padahal waktu itu dalam visum itu ada yang dinamakan mohon maaf spermanya. Kenapa itu tidak diungkap? Seharusnya kan DNA diungkap dong, itu sperma siapa. Makanya waktu saya kaget waktu sidang itu tertutup. Saya sudah mencoba berkata kepada pengadilan. Sidang terbuka karena ini kasus pembunuhan. Jadi biar jelas dan terungkap. Tapi pada faktanya akhirnya tertutup. Iya. Kalau untuk Saka tertutup ya wajar lah karena dia kan di bawah umur. Pada saat itu 15 tahun. Nah, yang Mas Yosi kritisi salah satu upaya signifikan dari kuasa hukum pada saat itu kan mengajukan proses rekonstruksi. Iya. Itu bagaimana prosesnya? Waktu gelar perkara di Polda, saya mengajukan untuk proses rekonstruksi karena saat itu tidak elok dong. Sidang anak di bawah umur sudah berjalan, tapi belum ada proses rekonstruksi. Makanya saya menyurati Polda bahwa tolong dilaksanakan untuk rekonstruksi. Itu Mas. Nah, kalau saya boleh dalami lagi Mas Yosi ini berarti pengacara hanya keluarga Vina atau keluarga Vina dan Eki? Keluarga Vina dan Eki. Berarti keduanya? Keduanya, iya. Waktu itu ayahnya Vina tanda tangan kuasa dan ayahnya Eki tanda tangan kuasa.
kuasa khusus. pada saat itu ya. Pada saat itu, 19 September 2016. Nah itu kuasa itu apakah selesai pada saat persidangan atau memang perspektifnya bagaimana? Apa memang belum pernah dicabut? Kuasa itu belum pernah dicabut. Emang putusan sudah ingkrah, tetapi kan ada 3 DPO yang belum tertangkap. Berarti menurut asumsi Masih bagian dari kuasa itu. undang-undang advokat ya, itu masih berlaku karena belum dicabut. Nah dengan perkembangan yang ada sekarang ini Mas, aku ya kuasa hukum gitu ya yang mengikuti perkembangan dari awal, mungkin ada apa yang bisa disampaikan gitu untuk masyarakat maupun penyidik? Iya. Saya berharap tidak ada lagi opini-opini liar di medsos ya. Yang penting buat kita ini biarkanlah Polri, terutama Polda Jabar ini untuk menuntas kasus ini, biar terang benderang. Jadi tidak ada lagi opini-opini liar di medsos segala macam yang bisa mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Itu aja, Bang. Nah, selanjutnya nih Mas, ini kan perkembangannya sudah sedemikian jauh artinya kasus ini, kalau dibandingkan dengan kemarin ketika pertama kali viral. Nah ini Mas Yosi merasa masih ada hal yang perlu diungkap lagi gitu atau ya cukup sudah dengan 3 DPO ini saja? Saya lebih baik menunggu kabar dari penyidik Polda aja, Bang. Karena kan berarti kan udah ketangkap 1, berarti sisa 2 kan. Dalam legal opinion yang saya buat juga di 2016 pas gelar perkara itu emang 11 tersangka, Bang. Bukan 8. Bukan 11. Kemudian ada spekulasi yang bilang sebenarnya deponya 4. Saya waktu menulis legal opinion cuma 11. Hanya 11. Iya, karena mengacu pada BAP pertama, Bang. Karena kan kerja lawyer itu saya masuk itu tahun 2016 sudah ada penangkapan ya. Berarti yang saya lihat di BAP pertama itu. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Silakan. Dari Ketua AI, Asosiasi Advokat Indonesia. Kebetulan yang ditangani itu sama Mas Yosi rekan dari Sekjen AI juga. Dari AI kami berharap supaya setelah pemutaran film ada pembelajaran di sana. Artinya masyarakat bisa belajar untuk serta-merta menjaga putra-putrinya agar pergaulannya sekiranya bisa dikontrol, dimonitor, sehingga opini-opini yang sekarang beredar bahwa pelaku adalah anak mantan bupati, pelaku ada petinggi Polri, saya kira semuanya diserahkan kepada institusi Polri untuk bekerja, bertugas, tidak ada lagi opini-opini yang liar. Karena konsekuensinya jauh lebih berat ketimbang sanksi hukum, sanksi moral yang diterima dari opini orang yang bersangkutan yang sekiranya tidak mempunyai kapasitas masuk dalam perkara ini, mereka sudah kena vonis terhadap isu yang beredar di medsos itu. Saya kira itu kita tunggu kinerja Polri seperti apa terhadap 2 orang sisa DPO itu. Mudah-mudahan segera tuntas sehingga tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat siapa lagi nih pelakunya. Iya. Yang menjelek-jelek institusi juga, Arji. Mungkin Mas Haji ada tambahan? Berapa buat Polri, terutama Polda Jabar?